Apa kalian datang mau mengikuti sayembara yang beredar di sana? Ya, mohon maaf siapa? Saya bisa jalan siapa ini? Berdayat. Berdayat. Begini, ada sayembara yang diadakan oleh Sudawinara. Dia pemimpin di daerah situ. Dia mengatakan bahwasanya siapa saja yang dapat memberikan kepala dari manusia yang bernama Ganang itu akan mendapatkan 1000 kepeng emas. Tapi kalian tahu apa pernah melihat atau menjumpai makhluk yang berwujud manusia itu sebenarnya seperti apa sih? Saya sendiri belum pernah melihat manusia seperti apa. Ya ini manusia. Oh, kalian itu manusia? Iya. Walah. Nah, permasalahannya siapa itu si Sudawinara mencari Ganang itu? Begini, kabar yang beredar di sekitaran Sudawinara itu mengatakan bahwasanya ada manusia yang kurang ajar yang ikut campur dalam permasalahan yang dimiliki oleh Sudawinara, seperti itu. Namanya Ganang. Yang jadi pertanyaan saya, sainganmu banyak apa tidak yang ikut sayembara itu? Oh, banyak banget. Mungkin tadi pas saya datang itu pun sudah ada yang pulang manusia. Itu ada sekitar 200 orang, 200 makhluk seperti saya yang mengikuti sayembara tersebut. Oh, Ganang. Saya tahu. Kau tahu? Tahu. Tapi harusnya kau tidak bisa bekerja sendirian. Nggak berhasil kalau kamu tetap ngeyel sendirian. Apakah sehebat itu yang manusia yang bernama Ganang? Kamu tahu raksasa? Golongan nomornya besar. Dia makan mentah-mentah. Sebenarnya manusia yang bernama Ganang itu sebesar apa, segede apa sih? Sampai-sampai raksasa itu dimakan sama dia loh. Dia pegang raksasa cuma segini kok. Kayak gitu. Segitu besarnya? Iya. Saya punya ide nih. Seperti ini. Coba sebutkan. Siapa tahu ini akan berhasil. Kayak gini. Saya kan tahu keberadaannya si Ganang itu. Manusia Ganang itu. Ya harusnya kalau semisalnya si Ganang itu ukurannya memang besar banget, harusnya gampang dilihat sama makhluk lain dong. Tapi dia punya ilmu bisa sampai mengecil segini. Itu ilmunya luar biasa ilmunya. Makanya saya punya rencana nih. Nanti posisinya Ganang asal kamu tahu ya, itu ada di timur. Kau bilang saja Ke barat. Ganang ada di barat. Jadi kau sudah melihatnya secara langsung. Bahkan kau sebutkan sebisa-bisanya kamu, biar mereka itu akan berbondong-bondong menuju ke sana. Iya. Nah, lantas semua peserta sudah ke arah barat. Ya. Kau juga ikut mengantar ke sana. Nanti kalau sudah di barat, mulai bekerja, kau bisa lari ke timur menemui saya lagi. Secara diam-diam. Ya. Nah, saya cukup 200, kamu 800, nggak apa-apa. Loh, kalian memang tidak mau dengan jumlah emas yang segitu banyaknya? Ya udah, saya 800, kamu 200 saja, bagaimana? Wah, itu kerjasama yang sangat mengasihkan. Terima kasih. Kebetulan sekali, mungkin ini rezeki dari Sang Dewata untuk saya. Baik. Saya akan langsung menuju ke timur ini. Siapa tadi namamu? Mat Kecot? Mat Kenceleng. Mat Kenceleng. Baiklah, saya akan menggiring mereka semua menuju ke barat. Baiklah, saya akan langsung mengerjakan supaya kita dengan tepat mendapatkan kepeng emas itu. 200, saya 800. Baiklah, saya tidak apa-apa. Malam-malam anak. Ya ini putar balik ini. Ayo ke sana. Kalau yang butuh laki-laki. Astagfirullah, nggak mau Allah. Selamat malam. Ada apa? Kemarilah. Perkenalkan, nama saya adalah Luspita. Jika perkenalan nama Tuhan ini siapa ya? Mat Kenceleng. Kau begitu gagah.
perkasa. Kamu namanya siapa tadi? Luspita. Bukan Bambang. Siapa yang Bambang? Saya ingin, dia ingin menjadi suami saya. Ya Allah ya Rabbi, jangan, dia sudah punya istri. Tidak masalah. Lah kamu siapa? Luspita siapa? Saya adalah Ratu Luspita. Dari mana? Saya dari hutan seberang. Gagah sekali. Alambu. Saya ingin kamu mau memuaskan hasrat saya, Astagfirullahaladzim. memuaskan nafsu saya. Ngawur kamu ngomongnya. Dan saya janji, jika kau sudah memuaskan saya akan mengajari kalian semua sihir-sihir yang belum kalian ketahui, sihir-sihir tingkat tinggi yang sangat sakti. Mohon maaf, ini Mbak. Luspita, Manggilnya Mbak atau Ratu atau apa ini? Kang. sayang aja. Mohon maaf ya sayang. Iya, Ya mohon maaf. Tunggu. Mundur. Kamu mundur dulu, ini banyak bulu di ini. Hati-hati Mas, gatel banget sumpah Mas. Ya, terima kasih tawarannya, tapi mohon maaf saya tolak tawaranmu ya. Tapi mohon maaf ini, soalnya tidak masuk di akal lah. saya di sini tidak ingin penolakan. Loh, maksud sih? Apa yang Loh, menjadi keinginan gatel banget saya, gini. kau harus menurutinya. Sudah, ditinggal bayu. Iya kan. Mohon maaf ya, Ratu Luspita. Baik, jika kalian benar-benar menolak ajakan saya akan bersumpah dalam waktu dekat ini kalian akan membutuhkan saya dan kekuatan saya. Ingat sumpah saya ini. Gimana sih itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang tadi. Waalaikumsalam nang. Dan keluputan temenan. Aku krungu sudah winara nganakna sayembara. Sayembarane kok ngerti apa? Njaluk endase kok. Sing dadi masalah, peserta sayembara ki anak atusan makhluk, bahkan mungkin arep ribuan. Bahkan saya sudah bertemu salah satu pesertanya yang Innalillahi. Berarti kau wis terancam ki. ya saya sih membohongi yang tadi dengan ya bisa saya agar saya membawa berita palsu bahwasanya manusia yang bernama Kanang ada di sebelah barat. Jadi peserta saya rencananya suruh ke barat semua. Kau ora mungkin nang. Kayaknya kau udah peserta. Soalnya apa? Sayembara kana aweh sayembara kau udah sekedar aweh omongan tok. Aweh gambar bentukannya rupane kok. Tapi nek makhluk sing kau temuni ke peserta sayembara berarti anu mangkat disitan kowe. Soalnya gambarnya memang keri ditoknane. Carane jalan siji-siji ning lombo nikahan lanang. contoh yang Kayak kiye. Kan sing lagi digolet nang si sudah minara kan endase kodok ya. Katakanlah kok ngawak kelapa apa-apa lah. Tapi digawe sedemikian rupa kon dadi raineko ataupun daseko nang kono. Mengko nyong aku sebagai peserta sayembara. Nyung gawa kelapa kue sing wis ditandani dadi raineko apa daseko maring ana. Selain pesertane akeh, hadiahnya ternyata juga akeh. hadiahnya apa ya? Emas kepeng, jumlahnya ana 1000. Kowe udah jumlah setitik nang, jumlah akeh banget. Sebenarnya nek misalnya nek dhewek berhasil nglomboni si kae. Kowe emas kowe aku bisa nganggo sebenarnya. Aku tuh ngarep-ngarepna kok mati loh ya. Tapi nek misalnya cara nglomboni ki berhasil nglomboni kana hadiah lumayan nang. Gue gandini, aku terus terang baik.
Kawite bojo tekane arep duwe anak iki aku urung pernah ngayani Gandini. Nah siki arep ngayani kepriwe? Patokan nggo ngayani Gandini kepriwe? Wong Gandini wong sugih nemen ya kae. Anake Kaisar. Tapi masalahnya kayak gini, siapa sih bisa dandani kelapa ngasih bentukannya rai neko? Nanti saya berpikir dulu yang. Si. Mana tadi Puspita? Perkataan saya benar-benar terjadi. Kalian menginginkan suatu benda itu disihir menjadi kepala manusia itu. Ya memang benar kayak kue. Saya dapat melakukannya, tapi dengan satu syarat. Jika saya berhasil nanti, dia harus ikut ke padepokan saya dan memuaskan nafsu saya. Ya sudah perlu bukti. Nya orang janji ini tapi sing kena dibukti nek disit. Nek pancen kok bener-bener bisa ngerubah benda apa kelapa dadi raine iki. Baiklah, jika kau menginginkan saya melakukan hal itu, akan saya lakukan. Mari kita pergi dan serahkan kepala cucumu itu terhadap mereka yang sedang mengadakan sayembara, agar kau benar-benar mengetahui saya benar-benar bisa melakukan hal itu tanpa diketahui oleh siapapun. Ayo, kau disitim melaku. Tunggu saya, laki-laki yang sangat tampan. Terus dua foto lu dari mana disitan? Kau tenang, Pak. Yang hati-hati takutnya jebakan yang. Urusannya aku wis janji karo kok karo Pati karo sing liyane. Aku bakalan maju nang arep dewek nang masalah-masalah kayak dia. Aku butuh restu sekali. Mau kemana Pati ini? Aku arep mutus muri kae nek semisale gak bisa gawe kelapa dadi rene kok ndak seko. Aku arep tak setorna langsung. Mari sudah winara. Barang aku njeruk tonga sekangkum barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang Ngikutin. ya, baik teman-teman, kita akan kabarkan berita ini kepada para sahabat yang lainnya karena ini sangat membahayakan ya. Assalamualaikum Pati. Assalamualaikum Pati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa? Apakah kau benar-benar tidak terjadi sesuatu pada dirimu? Alhamdulillah Saya tidak Pati. Ada apa sebenarnya Pati? Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Kenapa Pati terlihat kayak cemas seperti itu? Baru saja saya melihat kepalamu itu terpampang di depan kerajaan Sudawinara. Sangat jelas sekali itu adalah benar-benar kepalamu. Tapi setelah saya datang menemui kalian, kau dalam kondisi baik-baik saja. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Karena saya mendengar kabar bahwasanya kau sedang dijadikan sebuah sayembara untuk mencari kepalamu. Dan saya melihat dengan sendiri kepala itu sudah terpampang jelas di depan kerajaannya. Jadi seperti ini. Tadi Eyang Martaji, ya sekitar 2 jam yang lalu lah, Eyang Martaji itu datang menemui saya, mengabarkan bahwasanya memang kerajaan Sudawinara setelah membuka sebuah sayembara di mana siapapun makhluk yang bisa membawakan kepala saya ke hadapannya akan diberi hadiah emas 1000 kepeng. Ya benar. Berarti kalian sudah mendengar kabar mengenai sayembara itu. Sudah Pati. Nah, Eyang Martaji itu sangat khawatir dengan adanya sayembara itu Pati. Sehingga Eyang Martaji itu mencari cara bagaimana agar sayembara itu berhenti. Ketemulah satu cara, yaitu dengan cara memalsukan kepala saya agar seolah-olah saya sudah terbunuh dan kepala saya disetorkan kepada Sudawinara. Supaya
peserta dari sayembara tersebut tidak mengejar-ngejar Ganang lagi seperti itu. Iya, Pati. Berarti kepala yang dipajang di depan kerajaan Sudawinara itu adalah kepala palsu. Benar, Pati. Tapi yang saya lihat itu benar-benar nyata kepala dari dirimu. Bahkan saya tidak bisa membedakan bahwasanya kepala itu adalah kepala palsu ataupun kepala yang dibuat dengan sihir. Seperti ini, Pati. Di saat pembicaraan itu memang tadinya saya sebelum bertemu Eyang Martaji itu saya bertemu dengan salah satu perempuan. Dia mengaku sebagai Ratu Luspita, penguasa sihir. Katanya jika saya mau menuruti semua keinginan nafsu birahinya, saya akan diajarkan sebuah sihir tingkat tinggi, Pati. Karena saya menolak, akhirnya dia itu bersumpah serapah bahwasanya dalam waktu dekat kau akan membutuhkan kekuatan atau sihir dari saya. Lah, di sela-sela pembicaraan saya dengan Eyang Martaji memang mengatakan, andai kata saya bisa memalsukan, semuanya urusannya beres. Memasukkan kepala Ganang maksudnya? Ya, datanglah Ratu Luspita. Ya, Ratu Luspita mengatakan demikian, Pati. Kita buktikan saja jika memang sihir tingkat tinggi saya akan digunakan untuk memasukkan kepala saya. Saya sebenarnya sudah mengatakan hati-hati Eyang Martaji, ini sangat membahayakan. Tapi memang Eyang Martaji lebih khawatir dengan keadaan saya, Pati. Ketimbang dari keadaannya dia sekarang. Kenapa Martaji tidak membicarakan permasalahan ini terlebih dahulu dengan para sahabat yang lain? Ini adalah keputusan yang sangat berat. Di sisi lain, wanita yang kau sebutkan adalah Ratu Puspita itu sedang menginginkan agar kau memuaskan nafsunya. Karena saya rasa Eyang Martaji melakukan hal itu supaya mendapatkan dua keuntungan. Selain itu juga ini, Mas, supaya peserta ini tidak mengejar-ngejar jenengan. Makanya ini dengan tepat dilakukan oleh Eyang Martaji. Saya paham apa yang dimaksud Martaji. Dia ingin menyelamatkan dirimu agar tidak ada makhluk lain yang berusaha agar bisa mendapatkan kepalamu. Akan tetapi di sini wanita yang sedang membantu Martaji itu juga menginginkan dirimu untuk memuaskan dirinya. Tentunya jika rencana ini berhasil, wanita itu akan menuntut Martaji agar dia menepati janjinya agar kau memuaskan nafsunya. Bukankah seperti itu? Ya, kalau secara teknis seperti itu, Pati. Cuma memang tadi pinternya Eyang Martaji, kan saya tidak berjanji. Buktikan saja dulu seperti apa. Itu sih yang saya dengar dari Eyang Martaji. Benar. Baiklah. Yang terpenting di sini, kau sekarang selamat. Iya, Pak. Baiklah. Jika memang kepalanya sudah dipajang, kenapa Eyang Martaji tidak balik-balik ya? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kita berpikir positif saja. Mungkin Eyang Martaji tidak mengirimkan emas ke istrinya. Oh, ke Gandini. Iya. Baiklah. Saya akan mencari Martaji terlebih dahulu. Baik, Pati. Jika memang tidak ada, mungkin Eyang Martaji pulang ke Kaisar Loming. Baik. Apa yang terjadi, Eyang Martaji? Kenapa ya? Selamat malam. Biarkan Eyang Martaji duduk terlebih dahulu. Aduh, rencananya wis arep berhasil sebenarnya, nak. Wis berhasil malah. Aku wis nggawa balik emas e. Ning nang dalan aku kecegat. Aku dibegal nang perompak. Kayan-kayane ta. Begal kue ke perintahannya Sudawinara. Jadi seperti ini. Dia datang ke kerajaan dengan sendirian. Saya hanya memantau dari kejauhan. Ini kemungkinan ana loro nang. Kemungkinan sihir ke kemenangan, kemungkinan keloro aku dihianati. Sebenarnya si Sudawinara ke orang niat awe hadiah maring wong sing berhasil ngawandasi konang. Hanya tipu-tipu, saya mbak, tipu-tipu yang. Benar sekali. Setelah dia mendapatkan emas yang dihadiahkan dalam sayembara itu, dia pergi keluar dari kerajaan. Akan tetapi Sudawinara memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menghadang dan mengambil
emas yang sudah didapatkan oleh eyangmu ini. Dia kewalahan sampai-sampai perutnya tertusuk. Saya berusaha menarik eyangmu ini agar tidak dibunuh oleh pasukan Sudawinara. Ya nasi jelorotok sih aku tayang lawan. Dia mau keretung sing lawan aku. Lantas emasnya gimana, Yang? Emasnya dijaluk maning nah aku harus tahu maning gandini. Untung saja saya tepat waktu membawa eyangmu dan saya tepat waktu memberikan sedikit ramuan ataupun obat kepada luka yang diderita di perut eyangmu ini. Apa kamu bisa menyembuhkannya itu, Rusvita? Tentu saja. Jeru, Yang. Lumayan konang. Beteng kok diodol-odol iki ya Allah. Itu bukanlah sembuh sesembuhnya. Kau masih akan sedikit merasa mengganjal sesuatu di perutmu. Akan tetapi saya pun melapisinya dengan sihir saya agar itu terlihat sudah sembuh seutuhnya. Berarti udah enggak kerasa, Yang? Nang jero saya sih Pak segrik ning dadelang ayo ora ana apa-apane wis. Bisa kamu ya? Ya matur nuwun Rusvita. Dan sekarang saya akan menagih janji kalian. Karena saya sudah membuktikan bahwasanya sihir yang saya berikan itu benar-benar terjadi. Dan kau pun sudah membuktikannya sendiri bahwasanya benda itu menjadi kepala mirip dan sangat persis tanpa diketahui oleh dia. Dan kau pun sudah berhasil memenangkan sayembara ini. Dan sekarang manusia itu yang sangat tampan dan gagah harus ikut ke padepokan saya dan memuaskan hasrat dan nafsu saya. Muka dhisik. Apa yang pernah janji maring kau? Takon putune Nang, apa yang pernah janji? Enggak pernah, Yang. Aku teling ngomong ket awal, aku ora janji, sing penting kau buktikan dhisik bahwasane kau duwe kekuatan kaya kowe. Sing kena kaya kiye. Kayae wong wis duwe bojo, putune wis duwe bojo, duwe anak. Agamane Islam sing wis kena banget ke. Kowe wis ora bisa diampuni. Semisale ngosi berzina karo kok wong bojo karo kok bisa oleh apa main kok dadi berzina. Apakah ini sosok dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas ucapannya? Ucapan apa? Kau memang laki-laki tua bangka yang tidak tahu rasa terima kasih kepada makhluk lain yang sudah berhasil membantumu. Tua bangka kayak gini anak. Nang. Yang. Aduh, Nang. Apa yang terjadi, Nang? Orang ngerti, Nang. Hei, apa yang kau lakukan? Saya akan membuatmu mati, tersiksa dan tersakiti seperti itu. Makhluk yang mesti ngelebokna sesuatu maring wetenge nyong, Nang. Jika kau tidak ingin merasakan kesakitan seperti itu, maka puaskanlah saya. Ikutlah saya kepada bukan saya. Aja ngimpi. Mending kau pateni nyong siki. Yang penting kau aja ngurusi, aja ganggu putu lainnya. Jika itu yang kau inginkan. Saya akan menyiksamu dan merasakan sakit yang sangat amat di dalam tubuhmu. Hei. Nang tolong, Nang. Ya, Yang, sama Yang. Bajingan kau. Assalamualaikum, Pati. Siapa kau? Pati. Ingat saja, laki-laki tua bangka ini, dia akan merasakan sakit selamanya karena dia sudah mengingkari janjinya. Saya tidak. Lara, Nang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Apa yang sebenarnya terjadi, Martaji? Lara Pati. Siapa wanita tadi? Itulah Ratu Luspita yang saya ceritakan penyihir itu, Pati. Dia itu tadi pura-pura mengobati ini, malah justru kayak menanamkan suatu hal yang bisa dia kendalikan, Pati. Kayan-kayan neta. Ana sing dilebok sihir maring weteng aku, Pati. Ratu kae nagih janji bahwasane nek sihir kae berhasil jika nang arep memuasna kae nae. Itulah yang saya takutkan. Baiklah, saya akan bawa Martaji untuk mengobati luka ini terlebih dahulu. Mengenai permasalahan ini kita urus nanti. Baik, Pati. Bawa ke tempat Maha Guru, Pak Jal, Pati. Maha Guru. Baiklah. Ayo. Baik, teman-teman, ini keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Kita akan minggir terlebih dahulu. Di belakang. Iya. Siapa namamu? Sindurja. Sindurja. Nama saya Joko. Saya Martin Celeng. Saya adalah guru dari Luspita. Sebenarnya saya sudah mengetahui semua cerita mengenai kalian. Ya memang benar. Ratu Luspita menginginkan laki-laki itu untuk memuaskan hasratnya. Agar Ratu Luspita memiliki keturunan. Tetapi sayangnya teman saya ini tidak mau. Ya, saya menerimanya jika dia tidak mau untuk memuaskan hasratnya. Akan tetapi, perjanjian awal Ratu Luspita membantu kalian semua agar kalian terhindar dari sayembara Sudawinara. Kalau permintaan Luspita itu tidak bertolak belakang dengan kami akan membayar. Bertolak perjanjian belakang itu. bagaimana? Hidup di dunia ini yang dicari adalah kenikmatan, kepuasan, apalagi yang dicari. Itu kan definisi kenikmatan menurutmu. Angel lah, angel. Sudahlah, kami tidak mau berdebat. Rahasia kalian semua ada di tangan saya, dan saya akan membocorkan rahasia ini terhadap Sudawinara. Bahwasanya kepala yang dia dapatkan bukanlah kepala asli dari dirimu, Ganang. Saya sudah mengetahui semuanya. Mana ada yang namanya Ganang di sini? Dan saya akan bersatu ataupun bergabung dengan Sudawinara untuk membunuh kalian semua. Jika kalian dalam waktu dekat ini tidak memutuskan untuk memuaskan Luspita. Jangan haraplah. Baiklah, detik ini juga saya akan menyampaikan kabar ini